Soal Jakarta waktu itu dengan Pak Prabowo? Ya kalau mau jujur saya ketemu Pak Prabowo pasti jauh lebih banyak lah. Oke. Dan nggak perlu diomong-omongkan. Jauh lebih banyak? Pastilah. Jauh lebih dulu? Termasuk ketemu Pak Jokowi juga saya pasti jauh lebih banyak. Oke. Di video kali ini kita akan sama-sama melihat Pramono Anung bicara lengkap dan detail seputar Pilgub DKI Jakarta. Oke, kita simak videonya. Oke, itu dibagi komunitas dan segala macam. Biasanya ada yang disebut dengan betul turun di masyarakat, kemudian komunitas, deklarasi-deklarasi, dan termasuk ini sebelum saya kesini dari komunitas TikToker Jakarta. Nyasar Gen Z ya? Gen Z, dan saya juga kaget mereka yang datang lebih dari 100 orang yang lumayan lah. Iya. Nah begitu. Jadi politisinya nggak harus muda ya untuk bisa semudah itu ya? Saya sekarang bahkan kalau itu pengertian salah kaprah itu Mas Pram. Saya bahkan sekarang kalau diminta untuk TikToker. Saya memang nggak punya akun TikTok sih. Tapi Mas Pram, saya ingin tanya gini. Memang ada juga yang ini sedikit teknis ya. Berupaya menghindari tidak timnya Ridho tidak atau Dharma Pongrekun? Yang pertama saya jujur saya nggak pernah lihat sama sekali. Oh ya? Ngintip juga nggak pernah. Mapping kan perlu Mas? Enggak, paling saya tanya pada tim apa yang kurang, apa yang lebih, apa yang evaluasi kita. Kalau titiknya kebetulan bersamaan bisa terjadi kan? Nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa. Saya orangnya nyantai-nyantai aja. Debat walaupun saya lebih senior saya nyamperin, saya nyantai aja. Jadi mengatakan secara terbuka yang saya lawan sebenarnya diri sendiri. Kenapa demikian Mas? Karena untuk bisa mengejar dari surveinya 0,1 ya menjadi sekarang katakanlah di Kompas ya 3, sekian 38 sekian. Itu kalau bukan melawan diri sendiri, kalau ditanya normalnya capek atau enggak, pasti capek. Enggak, jelas konkretnya gimana? Melawan diri sendiri, yang dilawan kan jelas Ridwan Kamil sama Dharma Pongrekun. Karena bangun pagi kalau mau capek ya capek. Saya harus bisa, saya harus keliling sampai malam. Besoknya begitu lagi terus menerus saya tiap hari. Kadang-kadang kan ada kebosanan juga karena hal yang diulang-ulang. Betul. Tetapi saya begitu sekarang turun ke bawah melihat persoalan di masyarakat, saya jujur saya jatuh cinta dengan kalau memang ini amanah saya, mungkin ini salah satu jabatan yang saya cinta banget. Karena saya ingin menyelesaikan persoalan-persoalan yang di bawah, bukan yang menjanjikan membangun sesuatu yang terlalu di atas. Kan track record atau rekam jejak politiknya itu kan selain menjadi petinggi partai, tapi juga kemudian jabatannya itu di eksekutif seperti misalnya menteri dan ada di DPR juga. Saya hampir 15 tahun di istana. Dengan Bu Mega pada waktu itu 5 tahun, dengan Pak Jokowi 10 tahun. Pernah menjadi pimpinan DPR, terpilih DPR 4 kali. Sehingga pengalaman panjang itu yang akan saya gunakan betul-betul kalau memang ini amanah buat saya akan menyelesaikan persoalan-persoalan real yang ada sebelumnya saya nggak tahu. Jadi sebagai kepala daerah ini justru jauh lebih menantang dan lebih melegakan ya? Ya, lebih menantang. Dan saya juga mungkin ya, saya nggak berpikir untuk terpilih kembali 5 tahun kemudian. Sama sekali nggak. Jangan buru-buru ngomong gitu. Nggak. Saya ingin berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak, walaupun mungkin tidak populer. Untuk pemimpin tidak populer di Jakarta itu kan gampang aja, selama keputusannya berani. Dan tetapi saya lebih mengutamakan setelah melihat persoalan di bawah ini, bagaimana warga-warga yang disparitas miskin dan nggak kaya itu yang begitu menyolok. Gapnya jauh ya? Gapnya terlalu jauh. Saya dulu tidak pernah tahu bahwa di Jakarta ini ada juga yang sampai tidur 3 shift. Pagi, sore, malam dalam satu rumah. Karena kamarnya, tempat tidurnya cuma 2, yang tinggal di situ 12 orang. Bahkan ada yang 14 orang. Anda menemui itu ya Mas Pram? Menemui di mana-mana, dan saya keliling sudah lebih dari 250 titik. 250 titik menemui hal semacam ya, itu? Dibandingkan dengan, bukan takabur ya, dibandingkan dengan calon-calon lain, saya pasti paling banyak. Karena kenapa saya lakukan, saya memang betul-betul nggak tahu sekarang merasa apa ya, kayak exciting. Wah, gitu. Masalah yang Anda temui ini Mas Pram, apakah juga bisa dikatakan sekaligus menunjukkan kegagalan gubernur-gubernur sebelumnya, termasuk Pak Jokowi? Saya tidak mau mengblame kesalahan siapapun ya, tapi persoalan utama yang kecil-kecil. Terutama untuk pendataan, misalnya kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat, lansia, defabel. Contohnya kartu Jakarta Pintar, orang yang dapat tiba-tiba bisa nggak dapat. Begitu ngurus ke Rawabunga, di pingpong kanan kiri. Inilah yang masih terjadi ya, itu pingpong-pingpong itu ya? Inilah yang realitas yang ada, padahal KJP itu jumlahnya 520.000.
begitu cukup besar, walaupun belum memenuhi secara keseluruhan, tetapi menunjukkan betul bahwa ada di bawah itu yang tidak terkontrol dengan baik. Maka kalau saya menjadi gubernur, seluruh KJP harus selesai di kecamatannya masing-masing. Dengan demikian saya yakin akan bisa mengurangi banyak persoalan di lapangan. Saya kok jadi berpikirnya ini Mas Pram justru seharusnya membangun sebuah sistemnya agar berkelanjutan ke bawah. Karena jabatan politik itu bisa 5 tahun, paling mentok cuma 10 tahun ya Mas Pram. Karena gini Mas Pram, beberapa kali soal Pilkada Jakarta ini kan kami juga ikut mengawal. Di era Ahok terlihat jelas bagaimana birokrasi-birokrasi yang lambat itu dipecut sama Ahok. Jalan, waktu itu lancar, orang mengurus apa dengan mudah. Di zaman Mas Anies beda lagi juga, ada keunggulan-keunggulan di situ. Tapi ketika Mas Pram belanja masalah, saya juga kaget mendengar itu. Oh, berarti yang dulu-dulu pernah berhasil tuh nggak jalan lagi. Artinya sistem nggak ada, Mas. Begitu pergantian dari gubernur satu ke gubernur yang lainnya, kemudian ganti lagi ke gubernur berikutnya, kan sempat ada PJ. Ya. Karena tidak ada sistem yang jelas, permainan itu banyak dilakukan. Kemudian yang kedua, orang yang kan gini, rakyat di bawah itu kan selalu menerima ya. Begitu tidak bisa mengurus, dia menyerah. Karena kalau harus datang ke Rawabunga lagi, biaya dan sebagainya. Padahal kalau itu diselesaikan di kecamatannya masing-masing, di 44 kecamatan, nggak perlu ke Rawabunga, akan selesai. Maka saya meyakini bahwa ini akan selesai dalam waktu yang singkat. Sehingga apa yang dikatakan Indra betul, bahwa sistem itu yang harus dibangun. Itu Mas, ya. Dan saya juga secara terbuka saya menyampaikan, kalau saya jadi gubernur, saya nggak akan pernah melihat itu legasinya siapa. Ini legasinya Ahok, legasinya Mas Anies, Pak Jokowi atau yang lain. Pasti saya lanjutkan kalau yang baik. Jarang-jarang ada calon pemimpin atau pemimpin nantinya yang tidak berpikir legasi loh Mas. Enggak, saya enggak. Mas Pram nanti kalaupun nanti terpilih sebagai gubernur DKI gubernur Jakarta tidak akan berpikir ini legasinya Pramono Anung enggak? Legasi saya menyelesaikan persoalan yang belum selesai. Contohnya JIS. Waktu nonton Bruno Mars, nonton Dewa dan sebagainya, orang pulang lebih dari 2-3 jam. Karena kenapa? Memang parkirnya nggak siap, transportasi umumnya nggak siap. Coba kalau kemudian MRT-nya bukan ke Marina tapi masuk ke JIS, kemudian ke Tanjung Priok, KRL-nya dijalankan, LRT-nya dijalankan. Dimanapun di dunia tempat untuk stadion itu yang namanya infrastruktur transportasi umum harus udah siap. Nah, kemudian Ahok, contoh yang paling ekstrim adalah Ahok. Kalijodo dulu remang-remang. Betul. Tiba-tiba menjadi hal yang bagus. Haram jadanya hilang. Udah bagus, tiba-tiba ganti pimpinan, balik lagi. Nah kalau saya enggak, saya yang begini-begini saya akan perbaiki, saya lanjutkan. Dan saya akan ngomong kepada publik, ini dulu Pak Ahok yang membuatnya. Ini dulu Pak Anies yang membuatnya. Saya nggak malu apa-apa. Tetapi orang pasti kenal, oh ya, ini menjadi baik kembali karena Pramono Anung. Kalau saya gubernur. Tapi gini Mas, bicara konteks kampanye, kontestasi, sekarang kan kampanye nih. Di setiap kontestan politik, baik di level apapun, nasional maupun daerah, pasti terkenal dengan 1-2 yang menjadi signature-nya gitu ya. Misalnya dulu Pak Prabowo ketika Pilpres makan siang gratis ya. Saya juga ada. Saya ingin tanya Mas Pram apa itu? Saya ada sarapan pagi gratis juga ada. Dan dananya udah kita siapkan. Saya udah pesan kepada wakil ketua DPRD yang dari PDI, namanya Bu Ima, ini tolong disiapkan anggarannya. Begitu saya, kalau memang ini amanah saya, ini pasti udah jalan untuk makan pagi gratis. Makan pagi gratis. Termasuk yang namanya gubernur itu juga harus mempunyai gagasan besar yang panjang. Contohnya, saya akan menginisiasi yang disebut dengan Jakarta Funding. Jakarta Funding itu seperti Ina Funding. Adalah investasi yang dilakukan oleh negara, yang namanya Ina Funding. Jakarta Funding itu oleh Jakarta. Apakah bisa? Bisa. Cantolannya sudah ada di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang dana abadi, pembagian keuangan pusat dan daerah. Kalau itu bisa dilakukan, yang namanya Ina Funding yang dulu kecil, sekarang saya jadi besar. Kenapa kalau di Ina Funding bisa, Jakarta Funding nggak bisa? Saya akan memulai itu. Termasuk kalau membangun rumah susun ataupun apartemen dan sebagainya, saya tidak akan memulai dari pasar-pasar PD Pasar Jaya. Karena persoalannya apa? Begitu di pasar, memindahkan pedagang aja susahnya, setengah mati. Saya akan mulai dari kantor-kantor kecamatan, kantor kelurahan, puskesmas, sekolah-sekolah yang ada. Misalnya sekolah ya, lantai 1, 2, 3 untuk sekolah. Kita perbaiki, betul-betul bagus. Lantai 4, 5 untuk co-working space, 6 ke atas untuk hunian, tergantung daerahnya. Dengan demikian maka nggak melakukan pembebasan lahan, karena lahannya kan sudah ada. Sehingga dengan demikian saya yakin itu akan lebih menarik,
Apalagi bagi pengembang paling takut kalau berhadapan dengan aparat penegak hukum. Sehingga lahannya kan sudah ada. Itu cukup nyantol nggak ke masyarakat? Kalau bisa saya contoh sedikit Mas ya. Pak Prabowo waktu Pilpres makan siang gratis dengan mudahnya. Pak Jokowi saya ingat tahun 2012 ya. 2012 kartu-kartu dan macam-macam itu kan itu tren baru waktu itu ya, tren baru dengan kartu-kartu. Kalau saya nyantol, Mas Pram, yang paling nyantol supaya apa? nyantol gitu. Yang nyantol kenapa kemudian survei saya naik? Karena saya selalu bilang bahwa saya akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang di bawah. Dan bagi masyarakat di bawah itu nyantol banget tentang kartu Jakarta Sehat, kartu Jakarta Pintar, Jumantik, Dasawisma, lansia, macam-macam, posyandu, PKK. Saya dular kepala lah angkanya. Nah, itu yang akan saya selesaikan. Walaupun kemudian juga ada sarapan gratis, masang CCTV seluruh RT RW. Itu penting itu Mas. Itu diingat betul oleh masyarakat. CCTV itu benar, itu satu hal yang cukup nyantol lah. Banyak dibicarakan masyarakat. Kita harus break dulu ya Mas Pram ya. Tapi nanti di segmen selanjutnya saya ingin tanya soal apa yang dimaksud Mas Pram ketika ketemu Anies Baswedan di CFD September lalu itu akan melanjutkan program kontrak farming ya. Akhir-akhirnya sepertinya Mas Pram pasti tersenyum lebar lah ya Mas Pram ya. Sampai di titik ini Mas Pram kaget nggak dari 0% sekarang bisa unggul atau beda tipis? Indra, saya ketika mendaftar 0,1% aja saya tertawa, tersenyum. Tertawa pada diri sendiri ya? Pada diri sendiri, kok mau gitu. Nah sekarang kalau kemudian udah mendapatkan seperti ini ya pasti saya mensyukuri, tetapi saya berpesan kepada teman-teman semua, termasuk tim saya, dan termasuk kepada diri saya sendiri bahwa nggak boleh ada puas diri, kita tetap seperti ketika awal mendaftar. Jadi tadi tetap fight. Seperti awal mendaftar, fight, dan nggak boleh ada perubahan. Hari ini contohnya saya juga 11 titik nih. Mas Pram, tanpa menafikan kerja keras yang sampai suaranya hilang lah. Saya percaya kalau orang ciri khas orang kerja keras itu suaranya mulai hilang ya, Mas Pram. Tapi Mas Pram percaya nggak Mas bahwa Mas Pram dan tim itu termasuk Bang Dul itu diliputi keberuntungan? Oh ya pasti. Menurut saya kalau tidak ada keberuntungan kami tidak pada stage yang sekarang ini. Karena pada waktu saya diumumkan banyak orang mengatakan, waduh Mas Pram turun gunung, apa nggak kasihan gitu ya. Padahal saya langsung ngomong ini bukan turun gunung, ini naik gunung yang tinggi banget, ujungnya juga nggak tahu. Karena ketika saya Car Free Day pertama kali dengan Bang Dul, semua orang manggilnya Bang Dul, nggak ada yang manggil saya. Bang Dul ya. Saya sampai tolak-tolak lirik kamera kok nggak ada yang manggil gua gitu. Nggak apa-apa, tetapi itulah bagian dari bagaimana kita percaya diri dan kita juga terus-menerus nggak boleh menyerah. Tapi seminggu kemudian ketika Car Free Day berbeda, seminggu kemudian berbeda lagi. Kalau sekarang saya yakin dari survei ya. Dari 10 orang, 7 orang udah mulai tahu dan itu udah lumayan. Sehingga dengan demikian saya masih punya kesempatan dalam 3 minggu ini untuk menaikkan popularitas saya pribadi, karena dengan popularitas pribadi dan ketika saya kemudian menyampaikan gagasan, karena bagaimanapun kan saya 10 tahun menjadi penjaga dapur presiden, dan itu menjadi modal yang menurut saya sangat membantu memahami persoalan yang ada. Dan saat itu memang kita kesulitan sekali minta wawancara Mas Pram saat menjaga dapurnya presiden. Mas Pram, tapi gini kembali Mas Pram, soal keberuntungan tadi, kenapa saya sedikit highlight? Ada beberapa analis politik yang menyebut, keberuntungan yang diliputi oleh Mas Pram ini, karena kurang lebih ada 2 faktor. Yang pertama, blundernya lawan politik. Pertama kita bicara tentu bukan Dharma lah pasti ya. Misalnya saat debat bicara soal Disneyland, pemimpin berimajinasi, itu rupanya ada dampaknya itu Mas Pram. Lalu kemudian soal pernyataan Pak Suswono ya, itu Pak Suswono sudah minta maaf ke publik. Lalu kemudian yang kedua yang saya menarik, saya ingin tanyakan Mas Pram. Menyeberangnya kekuatan lawan politik pindah ke kubu Anda. Yang pertama saya ingin jawab yang pertama dulu. Saya tidak pernah menari-nari di atas apapun yang terjadi dengan nomor 1 maupun nomor 2. Nggak pernah ada statement pun dari saya. Saya cuma kalau ditanya bilang Alhamdulillah, saya mendoakan sehat walafiat. Nggak pernah yang lain. Karena memang seperti yang saya katakan, saya nggak mau melihat siapapun atau apapun yang dilakukan oleh mereka. Yang kedua, kalau kemudian ada yang deklarasi. Sebentar Mas, kenapa begitu Mas? Ya karena memang saya fokus pada diri sendiri. Kontestasi politik untuk melihat kelemahan lawan politik kan sah-sah saja. Di awal saya sudah mengatakan bahwa politik saya adalah riang gembira. Sampai Cak Lontong pun kita tunjuk sebagai ketua tim pemenangan untuk riang gembira. Nah, pada pertanyaan terakhir tadi, kalau kemudian orang merasa bahwa apa yang saya sampaikan riang gembira, penuh dengan kegembiraan, orang bergabung dan sebagainya, ya itu rezeki anak soleh. Kalau kemudian ada yang dari partai di luar
yang mendukung saya banyak sekali yang bergabung, ada yang terbuka, ada yang tertutup. Saya bilang ya terima kasih, monggo-monggo aja. Tapi saya juga sebenarnya nggak mau kemudian membuat bahwa itu seakan-akan saya yang meminta, enggak. Makanya saya bilang sama tim saya, udahlah kalau mau. Anda menghadiri undangan itu pun nggak datang? Nggak mau, saya nggak mau. Untuk menjaga itu ya? Untuk menjaga itu. Ada politik, etika politik. Karena etika politik bagi saya adalah hal yang utama. Saya ini bisa diterima oleh siapa saja karena saya membangun hal itu. Bahkan ketika saya diterima Pak SBY, saya dibuatkan video oleh beliau. Ketika awalnya kan beliau nggak ada bawa. Diterima Pak SBY ini diundang Pak SBY atau Mas Pram yang minta bertemu? Saya minta. Tujuannya untuk? Ya semua saya akan datangin. Termasuk Pak Jokowi? Iya, pada waktu itu saya udah minta, tapi kan beliau kemudian udah di Solo. Ada rencana selanjutnya ketemu Pak Jadi Jokowi semua mantan gubernur saya ingin ketemu. Konteksnya mantan gubernur ya? Mantan gubernur. Kenapa saya ingin ketemu, termasuk Pak SBY, Pak JK dan sebagainya, apapun tokoh-tokoh ini dan dengan pengalaman panjang mereka memberikan nasihat, masukan dan sebagainya. Dan saya orang yang biasa-biasa aja menerima itu dengan nyaman dan dengan terbuka, termasuk dengan siapa aja. Mas, tadi malam itu ada program di Metro TV namanya Panggung Demokrasi, Mas. Saya mewawancarai timnya Mas Pram juga di situ. Di satu sisi ada timnya Pak Ridwan Kamil ya, yang menyatakan konteksnya waktu itu soal Ridwan Kamil bertemu dengan Pak Prabowo, kemudian bertemu Pak Jokowi sehari setelah bertemu Pak Prabowo. Konteks timnya Mas Pram menyampaikan, kalau ketemu Pak Prabowo, Mas Pram sudah lebih dulu. Yaitu saat momentum Pak Prabowo memanggil para calon menteri. Saya bertanya, apakah itu konteksnya Jakarta? Saling mendoakan. Apakah memang dibahas soal Jakarta waktu itu dengan Pak Prabowo? Ya kalau mau jujur, saya ketemu Pak Prabowo pasti jauh lebih banyak lah. Dan nggak perlu diomong-omongkan. Jauh lebih banyak? Pastilah. Jauh lebih dulu? Termasuk ketemu Pak Jokowi juga, saya pasti jauh lebih banyak. Dengan Pak Jokowi hampir tiap hari. Bagi saya, mau siapapun ketemu dengan siapapun, saya cuma bilang alhamdulillah. Saya mendoakan semoga yang bertemu sehat-sehat semua. Saya memang sudah tahu prinsipnya aliran politiknya Mas Pram, tadi baru dibilangkan Riang Gembira. Tapi bolehlah saya bertanya begini. Kalau menurut Pak Ridwan Kamil, yang ketemu Pak Prabowo dan Pak Jokowi secara eksklusif itu adalah dirinya. Karena diposting di Instagram. Mas Pram nggak diposting di Instagram Pak Jokowi. Nah, karena saya udah sekarang saya fokus untuk menyapa masyarakat rakyat Jakarta. Saya juga nggak. Kalau mau saya fokus di posting 100 juga ada saya sama Pak Jokowi. Dengan Pak Prabowo juga banyak banget. Itu konteksnya waktu masih jadi menteri atau ya, tetapi kan kalau mau posting kan saya postingnya banyak banget. Tapi menurut saya esensinya bukan itu. Yang prinsip bagi saya nggak mau melihat apapun yang dilakukan oleh nomor 1, nomor 2. Itu prinsip bagi saya. Kalau kemudian ada di tempat saya yang misalnya ngomentari urusan yang lain, termasuk mengomentari urusan Pak Suswono. Saya telepon yang bersangkutan. Saya bilang kita nggak perlu. Nggak seperti itu. Nggak perlu. Dan kalau orang lain mau bicara silahkan. Tapi bukan tim kita. Apalagi jubir. No. Baik, Mas Pram. Ada pertemuan-pertemuan tokoh. Menurut Anda, Mas Pramono Anung itu kan bukan sekedar calon gubernur Jakarta, politisi senior, politisi gaek di partai besar PDI Perjuangan. Efek Pak Jokowi itu masih ada nggak sih kira-kira di Pilkada Jakarta? Yang pertama saya udah nggak gaek lagi. Saya sekarang ini petarung lagi. Dan kalau itu udah pasti saya nggak gaek. Iya. Pemilih Jakarta itu sangat rasional. Dan di dalam survei kan juga bisa dilihat. Tetapi saya nggak mau mengatakan bahwa si A ini punya pengaruh dan enggak. Tetapi yang paling utama yang saya dapatkan secara langsung setelah saya berinteraksi dengan pemilih Jakarta, mereka sangat rasional. Dan ketika saya tidak seperti sekarang, kalau saya datang itu sekarang, ya pipi saya ditarik-tarik, langsung pipi saya ditonjok-tonjok, bahkan seringkali sampai luka-luka. Artinya apa? Saya mendapatkan energi yang luar biasa dari pertemuan itu. Dan saya merasakan itulah yang menyebabkan, yang membedakan ketika saya awal-awal dengan sekarang. Bahkan sekarang ini banyak yang ibu-ibu bilang, itu tadi spanduknya saya yang masang. Itu tadi kaos saya yang buat sendiri. Nah, jadi setelah teman-teman melihat video Pramono Anung bicara seperti itu, kira-kira apa pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan untuk warga Jakarta, pastikan nanti tanggal 27 November ya, pilih nomor urut 3, yaitu Pramono Rano. Oke?